Shalom, selamat siang, puji nama Tuhan. Siang ini kita mau belajar kebenaran firman. Kita tahu bahwa tema kita bulan ini adalah Bapa yang Kudus. Dimana ketika Bapa yang Kudus, kita tahu Bapa yang Kudus, dimana Bapa itu adalah Bapa. Dia adalah yang bukan dari dunia ini. Maka dia itu yang dikuduskan. Dia yang kudus. Dia yang bukan dari dunia ini. Dia adalah pencipta dunia ini. Ketika pencipta menciptakan sesuatu, dia tentu tahu apa fungsi daripada yang diciptanya itu, ya. Katakanlah manusia menciptakan bisa sejauh ini, bisa menciptakan robot. Dia tahu robot ini mau diciptanya untuk seperti apa, bagaimananya. Contoh, manusia mencipta mobil. Dia tahu juga fungsi daripada mobil itu apa. Ketika mobil ini rusak pun penciptanya itu tahu bagaimana nanti bisa mereparasi mobil yang rusak ini, ya. Mobil ini mungkin butuh oli, mungkin butuh bensin, butuh cairan-cairan apapun lagi lainnya. Ada understyle-nya, ada bannya, ada more-nya, ada baut atau apanya. Penciptanya tahu sedetail-detailnya. Bahkan kalau di terotnya itu kan di situ ada benda-benda kecil, ya, mungkin ada baut-baut kecil-kecil itu kalau sampai miss sedikit pun itu akan membuat pergerakan mobil itu nggak enak, ya. Penciptanya tahu. Apalagi Bapa kita yang di surga. Apalagi Bapa kita. Dia yang menciptakan dunia ini. Dia tahu. Dia tahu sedetail-detailnya. Apa-apa saja yang terjadi dalam dunia ini. Kita tahu bahwa Dia bukan dari dunia ini. Yaitu Bapa yang kita sembah. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat yang ke-14. Yohanes 17 ayat yang saya mulai dari ayat yang ke berapa ini? 11. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Diberikannya sebuah nama, yaitu nama Yesus. Nama yang berkuasa. Nama yang kudus. Kita lanjut baca terus sampai ke bawah, ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena apa? Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia,
tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya apa? Dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan mereka kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ayat yang barusan kita baca adalah ayat daripada, ada yang tahu? Ayat yang kita baca tadi adalah ayat dari doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Ketika manusia hendak meninggalkan dunia ini, mereka akan sibuk untuk mengurus apa? Kok tahu? Ngurus warisan ya kamu? Manusia kebanyakan akan mengurus surat wasiat. Karena banyak hartanya yang mau dibagikan ke anak cucunya ya. Mereka sibuk untuk menuliskan surat wasiat. Tetapi Yesus sibuknya doa. Yang ditinggalkan Yesus doa. Maka juga enggak, tadi yang kita lihat tadi sekilas yang saya lihat undangan untuk kita nobar ya. Yang enggak jauh daripada apa? Ruang pertempuranmu. Ya. Ruang pertempuranmu adalah doa. Mungkin kita seringkali menganggap enteng doa ya. Kita menganggap remeh doa itu. Doa semalam suntuk, buka mata, amin, buka mata. Pancet aja. Gak ada yang berubah. Tuhan gak jawab. Tuhan bisu. Tuhan tuli. Ya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan. Tuhan Yesus meninggalkan ajarannya, yaitu berdoa. Maka Paulus pun juga mengatakan, berdoalah senantiasa. Kita sebagai manusia, kita hanya meremehkan doa. Mungkin orang-orang yang berkata doa adalah nafas kehidupan, kita dapat melihat, wah enak, kon karing enak ngomong. Ya. Ketika engkau telah menjalani sebuah beban hidup, engkau menjalani sebuah rintangan, polemik,
Apakah engkau sanggup mengatakan doa adalah nafas hidupmu? Kita mau belajar dari kebenaran firman. Yesus meninggalkan warisan. Sebelum dia ditangkap dan disalib, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus mengangkat doa untuk para murid, untuk orang percaya. Bukan untuk mereka saja, kepada murid-murid saja. Tapi tadi dikatakan untuk mereka yang akan percaya oleh pemberitaan dan firman. Tuhan Yesus memberikan berapa ayat? 26 ayat ini. Ini adalah doanya Tuhan Yesus untuk kita semua, orang percaya. 26 ayat ini yang telah menguduskan kita. 26 ayat ini yang menguatkan kita. 26 ayat inilah peninggalan atau wasiat Yesus untuk kita, orang percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Dia yang mengutusnya, yaitu Bapa Allah yang tunggal. Dia yang bukan daripada dunia ini. Sebab itulah kekudusan. Kita dipisahkan dari dunia ini. Kita dipisahkan karena ketika kita mulai percaya, kita percaya sejatinya kita bukan lagi tinggal di dunia ini. Kita bukan lagi milik dunia ini. Kita milik kerajaan Allah. Kita bukan lagi dari dunia ini. Maka ketika kita hidup baru, kita mengenakan manusia baru. Kita bukan lagi manusia yang lama. Kita bukan lagi manusia duniawi. Kita adalah manusia roh. Kita manusia roh yang semakin hari boleh semakin memuliakan Tuhan. Karena kita harus sadar bahwa dunia ini bukan kita lagi. Dunia ini bukanlah diri kita. Dunia ini bukanlah tempat kita, memang. Tetapi dari doa Yesus tadi dikatakan, kita pun juga nggak buru-buru kok mau dipanggil Tuhan. Tetapi kita akan terus semakin diberikan kekuatan. Kita akan terus dijagai, dilindunginya. Untuk kita boleh memuliakan Bapa di surga. Karena kita ini adalah utusannya. Kita ini adalah utusan. Dia mengutus kita. Dia mengutus para murid. Dia mengutus umat-umat yang percaya. Hingga sampai pada kesudahannya. Dan poin yang terakhir daripada doa ini tadi, ketika kita tidak mengenal Bapa, maka kita itu sejatinya adalah masih melekat kepada dunia ini. Bukan seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Kamu tiara yang terindah itu ya. Hati kita masih melekat pada dunia ini. Sehingga kita tidak dapat mengenal kasih Bapa. Kasih Bapa itu mulai sirna. Karena hati kita, fokus kita, mata kita, itu hanya melihat. Kita hanya memandang. Kita hanya terpikat, terpaut hati kita ini pada dunia ini. Dengan segala keindahannya. Kita itu maunya berupaya, bekerja, mengejar yang namanya status sosial.
Siapa sih yang nggak mau dipandang? Ya kan? Siapa sih yang nggak mau dipandang lebih? Siapa yang mau untuk terus dihina? Kan gitu. Kita mau hidup kita itu senantiasa dipuji. Kita mempunyai status yang jelas gitu loh di dunia ini ya. Bukan cuma kata tok, kata firman tok. Tapi memang benar-benar jelas. Nah, karena yang kita kejar itu hal-hal yang seperti itu. Kita mengejar apa yang dikata dimau dunia. Maka hati kita, pikiran kita, fokus kita itu tidak fokus kepada Tuhan. Tidak fokus kepada hal kerajaan surga. Fokus kita, pikiran kita hanya memikirkan hal-hal yang dunia mau. Bukan yang menjadi kehendak Bapa. Dalam Lukas berapa tadi? Lukas 9 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi apa? Dunia itu membinasakan atau merugikan. Apa gunanya ketika kita memperoleh semuanya itu, tetapi kita jauh daripada kemuliaan Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan. Kita sudah mendapatkan status sosial. Engkau sudah mendapatkan sebuah status, kau dipandang orang, tetapi engkau jauh daripada Tuhan. Tetapi hidupmu enggak berkenan di hadapannya. Engkau memperoleh semuanya, ini dan itu apa yang kau mau. Engkau memperoleh apapun harta yang di dunia ini. Tetapi engkau jauh daripada Tuhan. Atau serasa engkau beribadah, tetapi sejatinya engkau tidak beribadah. Sejatinya engkau kelihatannya melayani, tetapi sejatinya engkau tidak melayani. Ketika kita fokus, kita bukan lagi kepada Tuhan. Kita mulai memandang kiri kanan, kita mulai membandingkan kiri kanan. Kita mulai menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita mulai meragukan kuasa kasih Tuhan. Sehingga ketika kita mulai tidak fokus lagi kepada Tuhan, kita akan meragukan Tuhan. Bahkan kita itu akan lupa untuk bersyukur. Dan kita akan sama seperti bangsa Israel yang sukanya bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu bukan hanya saja mengumpat-ngumpat Tuhan. Tetapi ketika kita mulai tidak mempercaya Tuhan, itu sama dengan kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Percuma doa. Toh ya aku sudah berdoa sekian lamanya, belum dijawab-jawab sama Tuhan. Toh ya saya sudah berdoa, tapi masih saja hidupku seperti ini. Sama aja, itu adalah bersungut-sungut. Kita mulai meragukan Tuhan, karena fokus kita sudah tidak lagi kepada Tuhan. Fokus kita untuk perkara-perkara dunia. Ketika fokus kita hanya kepada dunia, maka sejatinya kita belum mengenal kepada Bapa kita yang kudus. Dia pencipta. Dia menciptakan kita. Dia menciptakan dunia ini. Dia tahu apa solusinya.
Sama seperti halnya montir itu atau pencipta mobil tadi. Dia tahu ketika ada kerusakan, ada sesuatu yang nggak beres pada mobil itu, dia tahu. Oh yang ini, oh tahu. Dia akan segera untuk memperbaikinya. Kalau memperbaiki butuh proses kan? Butuh waktu. Pernah nggak mobilnya ditinggal di bengkel ya? Mobilnya tinggal ini kendaraannya tinggal ya. Berapa lama? Gak tahu. Waduh. Pernah ya kayak gitu ya? Nah, mungkin seminggu. Oh, 2 minggu. Oh, ini rusak, ini sak cete apa segala macam. Tahu. Mungkin disuruh tunggu beberapa waktu. Sama dengan kita. Ketika kita ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki oleh Tuhan. Ada waktunya. Yang dimana di saat itu kita disuruh menunggu Tuhan. Tuhan sedang memperbaiki engkau dan saya. Kita diperbaiki untuk lebih baik. Kita diperbaiki untuk menjadi seperti sedia kalanya ketika Dia mencipta kita di awal. Dan Dia mau fokus kita hanya kepada Dia saja. Setiap persoalan yang kita hadapi itu hanyalah persoalan duniawi. Ya. Bukan persoalan yang kekal. Karena apa? Ketika kita dipanggilnya pulang, kita tinggalkan semuanya itu kan. Gak dibawa. Masalahmu gak dibawa. Yang dibawa hanya apa? Pertanggungjawabanmu. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang terjadi dalam dunia ini. Dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya saja perkara kenapa masalah itu terjadi. Oh, bukan masalah, itu bukan karena aku kok Tuhan. Bukan perkara itu. Tetapi ketika masalah itu ada, bagaimana hatimu? Bagaimana sikapmu? Bagaimana fokusmu? Apakah engkau masih beriman kepada Tuhan? Apakah engkau senantiasa mengandalkan Tuhan? Atau engkau senantiasa semakin menjauh, menyimpang daripada hadirat-Nya? Tema siang ini kita mau belajar yaitu bagaimana Bapa itu bertanggung jawab. Bapa yang kita sembah, Allah yang kita muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia bukan Allah yang iseng pengen menciptakan dunia. Dia bukan Allah yang iseng ingin menciptakan Taman Eden. Karena saking nganggurnya dia punya kuasa yang begitu dahsyat sehingga dia mau menciptakan semuanya itu. Saking kelebihan tenaga kah? Ya. Kelebihan power gitu sehingga Tuhan Allah menciptakan dunia ini. Dia 6 hari menciptakan alam semesta ini. Langit, bumi, terang, ya, malam, binatang di darat, di laut, manusia. Dia menciptakan semuanya ini untuk menyatakan bahwa I am the Lord. I am your Father. Di dalam segala kesusahanmu, di dalam segala jerih lelahmu, di dalam segala pekerjaanmu, di dalam segala kebahagiaanmu pun, di dalam segala sukacitamu, damai sejahteramu, ingin menyatakan, I am the Lord. Aku
Tuhan Allahmu. Biarlah kemuliaan Tuhan semakin nyata. Kemuliaannya Tuhan boleh semakin dinyatakan di atas dunia ini. Itu biarlah menjadi sebuah korban yang harum, yang berkenan. Itu menjadi sebuah wewangian di hadapannya. Kepulan-kepulan asap yang berkenan di hadapannya. Yaitu glory to the Lord. Biar kemuliaan Tuhan itu semakin nyata dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita dihadapkan oleh sebuah persoalan, nah Tuhan tahu jawabannya, ya. Karena setiap persoalan ada jawaban. Di tengah persoalan ujian pun ada jawabannya. Jawabannya di mana? Di Miss-nya ya. Miss Sylvie mungkin ada kunci jawabannya. Nah, karena saya lihat kok tegang semua ini. Atau karena pembawaan saya sudah tegang di awal ya. Karena setiap persoalan ada kunci jawabannya ya. Kuncinya Tuhan Yesus. Dia adalah kunci untuk semua persoalan yang ada di dunia ini. Karena dia bukan dari dunia ini, maka dia tahu kuncinya. Kalau yang masih dari dunia ini, kuncinya itu apa? Kuncinya cepat putus, ya. Kuncinya cepat hilang, ya. Kuncinya kadang salah, gak pas. Ya. Juru kunci yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Karena dia bukan dari dunia ini. Tuhan berkata dalam hal mengenai kekhawatirannya, kita mau baca dalam Matius 6. Kita baca Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dikatakan apa? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yang penting apa berarti? Hidup dan tubuhmu. Ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kita semua ini jauh melebihi burung-burung itu ya? Kita senantiasa menabur kan? Kita senantiasa bekerja kan? Kita jauh melebihi daripada burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada kekhawatiran yang akan menambahkan jalan hidupmu. Yang menambah jalan hidupmu adalah ketakutanmu kepada Tuhan. Rasa hormat kita kepada Tuhan. Kekhawatiran itu malah akan mengurangi jalan hidupmu. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Kita disuruh memperhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kita, kamu umat percaya? Tapi dikatakan Tuhan Yesus mengatakan, hai yang kurang percaya. Bukankah kita senantiasa bekerja? Bukankah kita senantiasa mengusahakan diri untuk di ladang? Ketahui, kita jauh lebih daripada bunga bakung tersebut. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mengenal menggunakan oida, yaitu pengenalan yang sempurna kepada Allah Bapa. Kita harus mengenal, kita memiliki pengenalan yang sempurna kepada Allah Bapa. Karena Dia Allah Bapa yang bertanggung jawab atas setiap kehidupanmu. Setiap persoalan yang kita hadapi, engkau hadapi, Dia yang bertanggung jawab. Dia yang tahu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Hatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Kan? Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat
menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Bunga bakung didandani Tuhan sedemikian rupa indahnya. Apalagi kita umat percaya. Burung-burung di udara loh, Tuhan beri makan. Apalagi kita umat percaya. Dia akan sediakan. Dia akan dandani kita. Jauh melebihi bunga bakung. Kita jauh melebihi burung-burung itu. Asal hati kita, fokus kita bukan kepada dunia ini. Fokus kita kepada Yesus. Kekhawatiran itu loh gak akan menolong kita. Kekhawatiran itu malah akan semakin mengombang-ambing kita. Kita akan dibuatnya terombang-ambing oleh kekhawatiran, kecemasan. Kita akan terus dibawanya untuk menjauh daripada hadirat Tuhan. Kalau kita fokus kita itu terus kepada khawatir, kepada besok apa. Bukankah kesusahan sehari cukuplah sehari? Kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh ada hidup hari ini. Semua oleh kemurahan Tuhan. Besok loh, belum tentu kita bisa melewati hari itu. Karena kita belum tentu besok ada. Tapi kalau besok kita ada, Tuhan loh bertanggung jawab atas hidupmu. Kalau besok boleh ada, berarti Tuhan masih bekerja. Kalau besok boleh ada, kalau saya besok boleh ada, berarti Tuhan itu masih bekerja untuk besok itu. Karena Tuhan bertanggung jawab atas hari esok. Karena kita mengenal secara keseluruhan, sempurna. Siapa Bapa yang kita sembah. Kita bukan mengandalkan kekuatan kita. Kita bukan mengandalkan siapapun. Kita tidak mengandalkan orang-orang siapapun. Kita hanya mengandalkan bertuhan. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Gak ada bisa satu orang pun yang dapat menggantikan Tuhan. Ketika kita mulai mengandalkan si A, si B, si C, berarti hati kita, fokus kita sudah jauh daripada Tuhan. Maka itu tidaklah lain daripada kita mulai bersungut-sungut. Kita mulai meragukan Tuhan. Tuhan sudah nggak ada kuasanya. Tuhan sudah tidak ada kedahsyatannya. Tuhan sudah tuli. Tuhan sudah nggak punya tangan. Mata Tuhan sudah tertutup. Ya. Kita bisa mengatai Tuhan seperti itu.
Maka film nanti yang kita nonton tuh seharusnya luar biasa bagusnya ya. Bukan karena itu untuk menguatkan kita lah. Ya, bukan kita mendewakan film itu, enggak. Tetapi dikatakan tadi apa itu namanya? Trailer ya. Trailernya itu ya. War. Peperangan. Ruang peperangan. Doa itu ruang peperangan kita. Berarti itu mudah apa susah? Susah. Gak mudah. Dikatakan peperangan. Apa? Ruang peperangan. Doa itu ruang peperangan kita. Ada hal-hal kecil yang akan mengintimidasi. Ya. Oh, kamu gak becus, kamu itu gak layak, kamu orang berdosa, kamu apalah, wah, banyak yang mengintimidasi. Yang mengintimidasi siapa? Ya, dirimu sendiri itu yang seringannya ngomong, ya, hatimu sendiri itu yang ngomong. Kamu gak layak, kamu orang berdosa. Oh, kamu mau berdoa, diguyu. Tuhan gak mendengar. Tuhan gak ono. Tuhan tuli. Tuhan Lois pernah gak jawab doamu. Ya. Oh iya, gak pernah ya. Aku susah terus. Terus gak usah doa. Ya. Yang sering mengintimidasi bukan tetangga. Perhatikan yang sering mengintimidasi yang paling dekat denganmu. Bahkan itu melekat denganmu. Yaitu dirimu sendiri. Jangan berhayal, pasanganku nggak mensupport, anakku nggak mensupport, orang tua aku nggak mensupport, tetangga aku nggak mensupport, saudara aku nggak mensupport. Halo, tapi dirimu seringkali mencabik-cabik dirimu sendiri. Apa? Kayak bakteri atau virus ya? Dia makan apa? Dia memakan dirinya sendiri. Ya, ya, dia merusak dirinya sendiri. Ya mungkin ya, nggak tahu apa bahasanya ya. Tapi yang merusak diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, harus kita lawan. Makanya apa? Rajin beribadah, rajin berdoa. Jangan kendor kerajinanmu. Sebab ketika kita berdoa, sebab ketika kita beribadah, roh kita akan semakin menyala-nyala. Ketika roh kita menyala-nyala, tidak ada lagi yang mengintimidasi. Suara-suara sumbang yang terjadi muncul itu. Suara-suara yang sumbang itu dapat kita lawan. Nyakau. Hidupku berharga di matanya. Aku biji mata Tuhan. Tuhan gak melihat mungkin karena bijinya ini sedang rusak. Ya. Jadi yang diperbaiki siapa? Diri kita ya. Kita kan katanya kita biji mata Tuhan. Ya. Terus kita menghina Tuhan. Tuhan gak melihat kita. Tuhan buta. Ya. Karena mungkin biji matanya ini rusak. Ya. Biji matanya sedang rusak. Karena kita biji mata Tuhan kan. Ketika kita mulai pulih, kita mulai berserah,
kita mulai fokus pada Tuhan. Oh, mata Tuhan sudah pulih. Kita nggak lagi ngomong Tuhan mata Tuhan buta. Oh, enggak. Kita walaupun pertolongan belum datang, kita dapat mengatakan, Engkau memandangku. Engkau memandangku. Engkau melihat aku yang saat ini di dalam lembah kekelaman seperti Daud berkata. Biarlah mataku mau terus tertuju kepadamu. Engkaulah kota bentengku. Tempatku berteduh. Tempatku berserah, tempatku berlindung. Sehingga kita dapat memuliakan Tuhan. Karena kita mengenal pribadi Tuhan. Pribadinya yang sempurna. Yang memelihara setiap kehidupan kita. Bagaimana kita itu tidak menjadi khawatir? Yang pertama, yaitu kita harus mengenal Bapa kita. Yang kedua, karena yang kita mau cari yaitu perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara-perkara dunia. Kalau kita terus mencari perkara-perkara dunia, kekhawatiran itu terus akan melanda. Bagaikan snowball. Semakin hari semakin akan membesar. Kalau kita fokus kalau kita mencari perkara-perkara yang di atas, maka kekhawatiran itu bukan seperti snowball. Ya, kayak Dragon Ball. Kekhawatiran itu akan sirna. Karena kita terus mau mencari perkara-perkara surgawi. Dunia bukan menjadi daya tarik kita. Yang sering diributkan orang apa sih? Harta, ya. Duit gitu ya. Itu hanya sering orang. Kalau kita terus mikirnya duit ya. Kayak kereta api ya. Duit. Ya, kono marine. Ya. Kono marine, kono entek lah golek duit iku. Karena setiap buka mata sampai tutup mata yang kita cari duit. Ya. Kita bukan lagi mencari hal-hal yang di atas. Seperti tadi Lukas mengatakan, kalau engkau sudah dapetin semuanya itu loh, tapi kalau engkau jauh daripada Tuhan, apa gunanya? Orang yang sudah mengumpulkan duit itu sebanyak-banyaknya, terus besok mati. Bagaimana? Banyak kan? Ada kan? Orang yang mulai tenar, enggak lama. Langsung. Ya, ada ya. Yang saya nggak sebut mereknya ya. Ada orang yang nggak punya, terus akhirnya dapat duit banyak. Duit. Ya. Gak bisa nikmati. Terus bukan berarti saya ngomong gini, oh ya wis ngono boros saya. Semuanya di-manage, di-maintain dengan hikmat Tuhan. Yang penting hatimu tidak terpaut pada dunia ini. Hati kita ini loh, tidak terpaut pada dunia ini, tetapi kita mau mencari perkara-perkara yang di atas.
Apa yang menjadi kesukaannya Tuhanlah yang mau kita kerjakan. Kita buka Kolose 3 ayat yang terakhir. Nah, Kolose 3 ayat 1 dikatakan gini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Kita loncat ke Filipi. Tadi dapat Filipi berapa? Filipi 2. Filipi 2 ayat yang kelima. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita denyut nadi kita itu seirama dengan Kristus. Bagaimana itu? Ya, saya nggak bisa menyampaikan di sini. Kalau menyampaikan di sini sampai malam mau nggak? Karena semuanya kita sudah belajar ya. Kita sudah sering baca firman, baca Alkitab pagi, siang, malam ya. Wah, ya sehari 3 kali toh baca Alkitab. Wah, jemaat wasaf kan ini rajin-rajin. Ya kan sudah baca Alkitab ya, sudah tahu apa-apa saja yang mau seirama dengan Bapa itu Roh Kudus yang akan menyingkapkannya. Firman yang sudah kita makan selama ini. Firman-firman, sharing firman, hamba-hambanya yang sudah menyampaikan di sini, itu dapat teremahkan. Sehingga denyut nadi kita itu boleh seirama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa alam pikir kita, fokus kita hanya kepada Kristus. Sehingga kita sebagai manusia baru, kita tidak lagi serupa dengan dunia ini. Kita bukan lagi kepunyaan dunia, melainkan kita kepunyaan Bapa yang di surga. Kalau hidup kita terpaut dalam dunia ini menjadi beban kita. Sejatinya kita bukanlah miliknya. Kita bukan miliknya lagi. Kekristenan yang kita hidupi itu hanya sebatas agama. Kekristenan yang kita mau hidupi saat ini loh, kalau kita terpaut pada dunia ini loh. Kekristenan kita itu hanya sebatas agama, tanpa pengenalan yang sempurna kepada mengenai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di saat aku takut, apa lagi? Tak setel nasi. Lali. Sebab engkau Allah yang lali sih toh. Lebih mau. Lali. Oh ya. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di
saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hatiku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Perlahan kita bangkit berdiri yuk. Katakan, di saat aku takut, ya, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat aku lemah, Kau tempat sandaran kami. Padamu segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Nyatakan, sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hatiku. Hanya Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Sebab Allah yang ku percaya di dalam hatiku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaannya. Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Memberikanku
kekuatan yang baru. Biarlah siang ini, setelah kita mengerti bahwa Dia Bapa yang bertanggung jawab atas segala apa-apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan ketika kita boleh ada besok dan bahkan hari ini kita boleh ada, Dia Bapa yang terus akan mengerjakannya. Fokus kita hanya kepada Dia. Biarlah doa itu menjadi ruang peperangan kita. Perlahan ketika kita boleh berserah, kita mengaku bahwa yang lalu kita telah menyimpang, tetapi siang ini kita mau datang ke hadirat-Nya, di hadapan-Nya. Kita mau bawa hidup kita. Kita mau tanggalkan segala kekhawatiran kita. Angkatlah tanganmu, angkatlah hatimu, dan mulailah angkat penyembahanmu. Kiralah yaralah 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 yaralah. Kiralah yaralah 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 yaralah. Yaralah 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 yaralah. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yaralah 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 yaralah. Yaralah 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 yaralah. Ku sembah Engkau Yesus, nyatalah Kau bekerja, Kau mengasihi kami Bapa. Kau angkat segala beban kami, Kau angkat khawatir kami. Haleluya. Yaralah 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 yaralah. Yaralah 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 yaralah. Yaralah 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 yaralah. Yaralah 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 yaralah. Oh Tuhan, ini kerinduan kami, ini sembah kami, memuliakan-Mu Tuhan. Oh, yaralah 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 yaralah. Yaralah 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 yaralah. Yaralah 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 yaralah. Yaralah 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 yaralah, bebaskan rohmu, sembah Dia. Yaralah 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 yaralah. Yaralah 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 yaralah. Yaralah 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 syagar bakaralah yaralah yaralah. Yaralah 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 yaralah. Goncangkan surga. Yaralah 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 yaralah. Yaralah 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 yaralah. Yaralah 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 yaralah. Surga bergemuruh penuh sorak-sorai. Yaralah 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 yaralah.
kebesaran-Mu. Kami memuliakan-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau bekerja. Kau memulihkan hati yang terluka. Kau menyembuhkan. Engkau membuka jalan. Kau membuka pintu. Engkaulah kerinduan kami. Engkaulah hasrat kami. Engkaulah hasrat kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban dipulihkan. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami boleh bersyukur di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau meteraikan kehidupan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami. Terimalah dan bawalah pulang persekutuan yang manis, pengurapan daripada Allah Bapa, pengampunannya di dalam Anak yang tunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai-Mu. Apapun yang Kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Kemanapun kakimu pergi melangkah, Tuhan menyertai-Mu. Apapun yang Kau cita-citakan, Engkau angankan, Tuhan buat jadi. Dan bahkan melebihi dari segala apa yang Kau rencanakan. Terimalah damai sejahtera Allah, sukacitanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.